banyak praktek dari tadi hampir 80%. Ya, lanjut. Jadi tentukan target sampai akhir tahun di apa, seperti apa, berani menuliskan. Ya, yang belum diamond menjadi diamond. Diamondnya udah berapa orang di ruangan hijau? Masih udah. Diamondnya berapa orang? Sudah hampir. Yang double ada? Tuh. Ini udah setengah double diamond. Separuh. Iya. Apa lagi? Makanya Mangga? mau yang terjadi. Luar biasa. Double diamond separuh lagi. Bukan diamond, double diamond. Boleh nggak saya tanya? Ibu targetnya sampai akhir tahun nggak? Pasti. Double. Berarti sama. Beliau double diamond. Terus ibu Aku normal. karena satu kaki udah nol. Yang bener kamu. Omset udah. Yang lain kamu belum ada diamond. Efek sama gitu. Ya. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Sudah. Artinya tidak ada no freelance ya, karena sesuatu yang nanti small. Kalau telat, Saya mau tanya nih, semua ini kalau ini pemula, kira-kira mereka bisa jadi diamond sampai akhir tahun. oh bisa harus karena kita sudah Apa yang membuat mereka lama? biasanya ragu ya tidak maunya Jadi yang membuat target tidak kena, ragu. ragu-ragu tidak mau awalnya dari ini udah besar Yang membuat target belum kena tepat sasaran, ragu-ragu. Apalagi ya nanti kita bahas, karena itu poin penting. Apalagi terlalu mendengarkan kiri kanan terlalu mendengarkan kiri kanan, itu nggak pede pelin-pelan atau tidak stabil ya. Apa error otaknya sekalian ya. Ini kalau saya buat bisa sampai pagi. Anu nanti apalagi banyak dikasih tahu tidak setia ragu-ragu tadi ya. Terlalu mendengar apalagi. Nah itu positifnya. Apa yang membuat target nanti tidak kena? Kurang action pasti. Kalau ragu-ragu pasti nggak action dan mencari kekurangan. Tapi kalau orang sibuk, dia nggak ada waktu untuk berpikir yang nah itu ragu-ragu. Ini masuk materi ya. Ini nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak tahu dari dulu. Ini ada apa? Apalagi kira-kira yang membuat tidak kena targetnya? Kalau nggak nurut, tapi dia jalan nggak nurutnya. ya dia sendiri punya padahal Tapi terbukti. ya tidak ada evaluasi Enggak, maksudnya waktu dia tidak diarahkan, dia berjalan, tapi terbukti nggak dia hasilnya? Omset, atau jaringan, budayanya, menghargai itu. Enggak, wah itu maling pundak. kenapa kali ya Kamu, kecuali ibu punya downline, dia tidak mau mendengar ibu, tapi dia buktikan. Kita masih yang kopi, oke? Tidak fokus lah. Kalau orang ragu-ragu udah nggak fokus. Iya, jadi yang pertama kita bangun boleh dipilih yang namanya rasa memiliki. Itu dibangun dulu. Terus ini penting nggak buat kehidupan pakai? Sangat penting buat saya, tapi kan nggak tahu buat teman siapa. Aku kami komitmen sudah jadwal, kita udah ready ya mas. Sangat penting. Terus butuhkan saya enggak. Saya membutuhkan untuk saya. Bahkan nggak ragu nanti terus seperti apa? Tidak. Buat saat kami kegagalan buat yang penting harus terabas dulu. Buat saya ya. Nah, bangun namanya sense of belonging, rasa memiliki sendiri dulu. Ya, rasa memiliki itu adalah unsurnya di antara kesetiaan.
Bukan tidak ada yang menawarkan kepada saya loh. Bapak Ibu ditawarkan pakai tawar. Tapi tadi saya melihat kalau saya seperti beliau bilang yang kiri kanan compare cari yang benar mana yang salah mana yang baik mana yang tak mana ketemu. Tapi saya lagi kembali di sini legalnya sudah, betul ya. Produknya diterima, sistemnya jelas. Ya udah saya setia aja ke depan. Nah, lihat kiri kanan. Bukan berarti saya menolak, saya bermusuhan, tidak. Tapi saya belajar orang yang setia, yang fokus yang dimaksud itu tadi pasti ada hasilnya. Entah itu karyanya, betul ya, tak prestasinya pasti ya. Kalau yang perempuan yang belum nikah, mau nggak punya pacar yang tidak setia? Setia lingkungan ada. Bukan hanya perempuan, yang laki juga nggak mau. Betul ya? Nah, itu mewakili. Akhirnya bersuara. Kemenangan bagi dia. Jadi pengalaman pribadi. Oke. Jadi bangun rasa memiliki dan fokus. Betul ya? Fokus itu sudah rakyatnya makan mudah. Tapi ada bagian resiko setelah memutuskan. Ada perubahan-perubahan di antaranya teman dekat jadi jauh. Ya internal yang tadinya berharap mendukung ternyata tidak. Biasanya dari internal. Ya ingat, penembak gelap itu selalu ada. Bapak Ibu mau bikin terowongan bawah tanah, mereka tetap ikut untuk menghalangi Bapak Ibu mencapai sukses. Kita mau bangun anak tangga menuju langit, tetap mereka ada. Itu sudah hukum pasti. Caranya gimana? Ya jalan aja terus pembuktian. Akhir tahun Bapak Ibu jadi diamond, bulan Juni 2005 berangkat IL, mereka baru ngomong, hebat ya kamu ya. Selama bahasa itu selalu. Paham ya? Bagaimana mereka tahu prosesnya? Mereka tidak perlu tahu, Pak. Anak-anak kita nggak perlu tahu proses membesarkan mereka itu sebenarnya konsekuensi. Setelah kita nikah punya anak, ya kita harus terima kodratnya menjadi seseorang yang punya tanggung jawab. Setelah kita putuskan bangun itu ada penolakan, ada uang yang keluar, harus beli produk, nggak usah dulu. Itu namanya konsekuensi. Setuju ya? Tepuk tangan untuk kesadaran kita. Kalau kita sudah tahu ini bisnis besar, konteksnya ini bisnis besar. Terus pembelian produk gimana? Ada yang 600.000, ada yang 9 juta, ada yang 13, ada yang bla bla, bahkan sampai tadi berapa? 55 dan program bla 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 ya normal ini bisnis. Betul ya, jadi sugestinya kalau orang yang ragu itu mahal. Parameter 100 rupiah aja mahal kalau dia sehat. Cuma kalau sakit kepala obat sejuta jadi murah. Tingkat kebutuhan. Iya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bangun dulu. Kalau ada di TRU ini ada 10 orang yang sudah tidak ragu, betul? Ya kita semua jadi tambah. Ada 20 tidak ragu, sudah fokus, akan tambah. Dan kita beruntung selalu di ruangan ini Bapak Ibu. Ditambah dengan beliau yang sudah ada yang nggak ada keraguan. Yang maksud dia mau berhenti, nggak mungkin kan? Ibu ini udah separuh double diamond. Jadi berarti 1,5 diamond. Iya. Buktiin kan? Gimana yang laki-laki? 3 hari Pak, keluar dulu dan saya mati dulu. Oke. Jadi kalau keraguan ini ada, tetap berjalan di atas keraguan aja. Setuju ya? Bapak Ibu sudah sering Pak Ken bilang, kita ini kelompok bujur. Ya, selalu lihatlah sisi yang positif. Kita punya waktu sangat mungkin menjadi daya. Betul ya? Sangat mungkin. Saya bisa lihat. Kalau Ibu coba lihat, saling dia apa ya? Harus saya bilang. Ini mah kelar. Nih, baris ya, baris. Ini pasti. Betul. Depan ini pasti. Yang kedua apa? Karena sukses itu bukan tentang usia itu hanya angka. Ya Bapak Ibu yang sudah punya angka, saya punya angka, sudah abaikan lah. Saya ulang, abaikan lah. Tapi kita dewasa. Ya sukses itu bukan usia yang bisa. Ya bukan laki perempuan. Sukses itu milik siapa saja yang berani memperjuangkan
tahu lihat bahan baku sambungan kita. Ya iyalah. Yang belakang Pasti Pak. saya bilang ya, ini kunci bukan kami jadi paranormal, bukan jadi bukan, tapi logik. Kalau mau sukses, kita harus kumpul di lingkungan yang sukses. Di lingkungan sukses. Ya, orang sukses itu selalu ada komunitas positif. Pertemuan PMT kemarin positif kan? Positif. Yang lemes jadi enggak. Besok di bootcamp, Bapak Ibu punya orang masukin deh, mungkin bootcamp. Pasti semua. Lebih berat. Ada yang bandel yang susah diatur, tidur banyak kan? Cemplungin ke sana. Tidak ada yang bisa melawan energi positif. Percaya. Hari ini kalau yang belakang Bapak tuh, Ibu lihat di belakang. Dua wanita ya, dia. Ibu dengan angka 30 lebih ribut kan? Ini bocoran ya. Mereka kan tahu arah bisnis ini, caranya dia akan tahu sesuatu dirinya, dan itu pasti pekat 30 menjadi banyak. Terus yang belakang nggak ikuti, cuma nggak bawa orang, cuma ngikutin jalan-jalannya. Energinya itu daripada kita itu buat dia tetap. Yang kali kedua, ibu punya 100 orang. Betul ya? Nah hal ini sebenarnya sih kita sudah harus tahu. Pertemuan itu bermanfaat. Mau jadi dokter ya kuliah. Betul ya? Ini kayak ini dulu bidan, kuliah juga. Saya sudah. Oke. Jadi karena keraguan tadi Bapak Ibu ya, keraguan itu dipangkas dengan mencari biodata. Biodata itu Bapak Ibu cari dulu ini bagus enggak ya, Pak Andinya, Pak Tommy, semua. Saya bantu dari sisi SDM ya. Potensi sumber daya manusia kita semua itu nilainya unlimited. Percaya? Contoh. Masih ingat lagu Bintang Kecil? Kapan itu didengar Bapak Ibu? Dari kecil? Berapa tahun yang lalu? Saya ulang ya, Bintang Kecil itu berapa tahun yang lalu? Panjang ke belakang. Kenapa otak ini masih ingat? Saya yang ngomong nih sekarang, 6 bulan yang akan datang, Bapak Ibu kondisi seperti apa? 6 bulan pendek dengan puluhan tahun yang lalu, memori otak masih hebat. Gimana kok yang puluhan tahun masih ingat, yang 6 bulan enggak? Karena COVID tadi. Kurang berendam malam. Gimana tuh? Ya, Bintang Kecil, Pelangi masih ingat ya? Itu otak kita, memorinya ternyata masih mampu. Bapak Ibu kalau kami aja berpikir akhir tahun, ini harus terbiasa. 6 bulan dengan puluhan tahun yang lalu, harusnya bisa. Jajak lagi mikirin 60 bulan yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Harusnya ini refleks. Nah, fungsi otak kiri ke kanan bisa kita praktek di ya, usia yang panjang itu visioner loh. Kalau kita hanya mikir 30 hari, nanti usia kita 30 hari. Kalau kita berpikir 5 tahun, 10 tahun yang maha kuasa, Tuhan memperpanjangkan kita. Karena kita masih dibutuhkan oleh orang banyak. Orang yang ragu-ragu kan negatif, yang tadi tuh yang kiri kanan nggak percayaan dan lain sebagainya masih pendek. Benar? Bukan. Kami benar. Bapak Ibu, umur tuh bisa dinego. Bisa, umur itu bisa dinego. Saya punya pemimpin nego. Kalau Ibu belajar Reiki, pernah masa, kenapa kura-kura dan anjing lebih cepat matinya anjing? Pendek. Iya. Kura-kura keluar tahun. Kenapa? Nafasnya nggak boros. Besok kita belajar itu kan, serius. Ya mereka lebih awal daripada kita. Betul kan? Lebih serem nih kalau dibahas nanti. Sebelum mereka ada, hewan ada, tumbuh-tumbuhan ada, kita makhluk cipta Tuhan yang terang. Betul, yang paling sempurna di antara ciptaan lain. Karena
kita tidak terlalu sombong, terlalu duniawinya kental, kita lupa suatu sejarah. Betul ya? Kita ini made in Tuhan terakhir. Yang paling sempurna. Kalau paling sempurna harusnya kita bersyukur di ruangan ini ada TRE, ada TS. Ini Allah untuk mensyukuri hidup supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Benar dong? Beliau maju double, triple crown itu menginspirasi. Ya, jadi kita beruntung di Tele ini tidak sekedar bisnis, Bapak. Ya, kita kembali kepada kepastian hidup yang paling sempurna. Ada Tele, ada program Golden Sprint. Ini hanya alat yang bisa membawa jenjang yang lebih tinggi. Mantap. Clear? Jadi nomor satu, keraguan tadi disingkirkan. Yang nomor dua, nggak usah lihat kiri kanan. Kalau punya pasangan ya itu udahlah. Oke? Kalau punya pasangan nggak usah lihat kiri kanan lagi dan lain sebagainya. Udah, itulah yang terakhir dan terbaik. Itu yang tadi ajarkan. Kalau mengusahakan. Bapak Ibu membosankan, betul ya. Jadi kalau saya belajar, Pak, syukuri yang ada. Syukuri yang ada. Karena gimana? Ya, saya belajar bukan bisa. Bapak Ibu tahu, kalau Anda berpikirnya ragu, berpikir mencari sempurna, kita tanya sama diri kita sendiri, apakah kita pribadi yang sempurna? Ingat, kata-kata ini doa. Berpikir positif, berbicara positif, bertindak positif, hasilnya positif. Kita harus bongkar ingat. Bapak punya pikiran luas, percuma kalau hatinya sempit. Setuju ya? Satu kali itu Bapak Ibu punya kesempatan hidup mau dibawa kemana? Harta, nggak ada. Uang ditumpukan, kabar buruknya di surga tidak ada uang. Betul? Ada supermarket. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak mempertimbangkan kepribadian menjadi pribadi yang positif, Bapak akan sia-sia dalam hidup. Ya semua akan tua belum tentu dewasa. Betul? Ya kita berharap kedewasaan kita memperpanjang usia karena dewasa itu hijau, tua itu kuning. Benar. Ya saya berharap kita tidur ini menjadi inspirasi contoh pribadi yang lebih baik daripada yang lalu, prestasi punya, kekompakan kebersamaannya punya, betul? Ada orang yang kurang menjadi lempeng. Itu tas terus tidak ada manusia yang hebat, tidak ada superman yang adalah super. Kita berharap menjadi super. Seperti itu apa? Saling melengkapi. Suami istri saling melengkapi, betul ya? Syukuri aja. Dia lagi. Ya syukuri aja. Ya. Selalu saya ada kekurangannya loh, banyak. Punya kelebihan, Bapak punya kekurangan, punya kelebihan. Betul? Fokusnya kemana? Kelebihan. Bukan kelebihan lain hal, tapi kelebihan kita sadar kita punya potensi SDM. Golden Sprint ini hanya alat sekali lagi. Sprint ya, kalau Bapak Ibu tidak ragu, totalitas ini visit, sudah beli produk yang harganya lebih tinggi. Pas saya nggak ada duit, itu doa. Serius. Ya, Tuhan Maha Kaya, setuju? Ya, tidak akan habis Bapak Ibu berdoa minta. Sudah masuk ke rate yang paling tinggi, itu pelatih mental. Ya, kemandirian dari mana? Jangan bergantung pada siapapun. Sudah? Nah, ada di materi selanjutnya Bapak. Next, ini saya akan udah teknis kerjanya ya Bapak Ibu ya. Dan ini kalau orang yang ada di hadirin banyak beberapa yang buat. Ini hanya teknis. Oke, lanjut terus. Oke. Dream itu bekerja. Ya, Dream itu dulu kami jajan, tapi Dream itu bekerja. Saya bisa tampil di depan
kita terima kekurangannya, kita terima kelebihan badan. Oke, lanjut terima. Pakai produk yang 100%. Karena kita mau bonus yang besar, produk yang pahit atau pakai aja. Mau cari yang enak, tapi nggak mau pakai, kan nggak bagus. Pakai aja produk. Yang nggak bisa dikit jadi mood. Benar, kalau saya mood. Pahit memang, tapi saya harus terima waktu di mood pahit, nanti jadi miliaran. Menulis daftar nama, Bapak Ibu biasa menuliskan di kertas. Boleh tulis caranya? Tulis yang dewasa, yang kriterianya adalah bisnis. Jangan nulis yang orang-orang yang tidak hobi berbisnis. Betul ya? Kadang-kadang apa yang buat speed kita lambat, ya diantaranya nulis daftar namanya salah sasaran. Kalau Bapak Ibu jual listrik, jangan tawarin orang yang terus. Ya, harus tepat sasaran. Karena sekali lagi, saya belajar di properti Bapak Ibu. Properti itu kalau standar rumah yang dijual 1 M ke atas, pasti dia akan bidik. Betul ya Bu ya? Pasti akan dibidik customer yang kira-kira bisa bayar. Hasilnya apa itu standarisasi. Nah Bapak Ibu tuliskan di atas kertas nama sebanyak mungkin. Bagusnya di atas kertas itu ditulis yang nggak harus terlalu jauh, biar untuk menghemat operasionalnya. Oke, tulis. Nah setelah ditulis dia makan udah buat jadi bertemu, dan biasanya mereka udah tahu ini MLM ya. Baru Bapak Ibu yang kekuatan menjadi satu keyakinan, bilang aja ini MLM tapi ini berbeda karena ada support system. Betul ya? Ada bla baru 100 hari sudah menjadi uang, dan dari Bapak Ibu totalitas tadi itu ada intonasi yang didengar dengan kawan yang kita, itu bobotnya berbeda. Tepuk tangan bagi kepada yang sudah. Ini lagi kita kerjakan lagi ya, undang. Jangan takut untuk didengar orang kalau ini MLM ya. Bapak Ibu coba sekarang tulis MLM, multi level marketing, tulis di kertas. Saya pede kalau ngomongin MLM, karena banyak yang gagal. Saya senang kalau dengar mereka yang sudah gagal. Ya karena buat pakai nggak ambil itu. Saya cuma tanya dengan mereka, ini gagal beberapa kali gagal. Saya tanya ini, yang sukses ada nggak? Ada. Saya tanya sama dia lagi, Bapak atau Ibu belajar gagal atau sukses? Sukses. Kalau belajar untuk sukses pasti dia ikut sukses. Tapi ternyata dia gagal. Berarti dia nggak belajar. Paham ya? Karena tidak hanya di bisnis multi level, bisnis apapun pasti ada sukses dan gagal. Tadi saya beli gorengan nih, anak-anak saya tanya, kamu udah berapa lama? Udah 2 tahun. Sebelum Bapak ada nggak yang jualan kacang? Yang tertutup. Kita beruntung di multi level, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, bangun percaya diri Bapak Ibu, ikuti filosofi dan cara sukses pasti sukses. Tapi kalau baru ditiru nanti pindah lagi tempat lain, pindah lagi nggak belajar, ya sudah wassalam. Pas. Betul ya? Jadi arahnya sudah bagaimana membangun kepercayaan diri untuk sukses. Seperti ini. Tulis multi level marketing dulu. Multi level marketing itu Bapak mau sampai 100 tahun yang akan datang itu pasti ada. Betul ya? Bapak tulis semua ini multi level marketing. Bangun rasa bangga memiliki bisnis multi level marketing. Punya rasa bangga. Punya rasa bangga bisnis multi. Apa yang buat Bapak Ibu datang multi level marketing? Dan apa yang membuat bangga? 4,6 miliar yang ditawarkan. Yes. Kalau ditawarkan cuma sekitar berarti tahu kan? Betul. Bapak Ibu bangga berbisnis 4,6 itu paling lambat 3 tahun. Gimana? 3 tahun jarak tempuh 4,6 miliar? 5 tahun 4,6 kali.
iya, anak-anak saya kuliah dari sana, beli rumah dari sana, kendaraan dari sana, kok berhasil? Saya tanya lagi, lu gimana? Gagal. Kamu kalau udah gagal, beda itu. Kalau ini kan wajah gaib. Bapak Ibu saya, inner exterior itu dari interior. Kalau orang itu lost, dia keluar benernya. Bener, lost aja bikin enjoy. Apa yang membuat Bapak Ibu tidak bangga? Apa yang gagal? Besok kita bulan Juni tahun depan kopinya diganting loh di GR. Bangga. Bukan kopi 3.000-an kapal api, nah terus beliau-beliau ini ingat, Anda diamond berat, punya duit turun ke bawah itu kasino. Bener ya? Mau naik kereta gantung, pasti. Kok kayak gini gak banget? Kayaknya kalau banget tepuk tangan. Yang punya pasangan tuh lebih romantis. Terus yang gak punya gimana? Udah, vendor. Makanya aku kalau dia kan temannya banyak. Masa kalau itu nggak bangga? Pembicaraan kita ini bukan lo sudah ada fakta dari sini. Ya makanya pikiran harus peka. Pikiran yang peka hatinya harus peka. GL dan sebagainya naik kereta gantung pasti. Hotelnya jendelanya itu malah nggak muat. Beneran? Kenapa? Menghindari orang putih. Jadi ingat ya. Hui. Ada kopi di Starbucks, namanya Sport. Kemana sih? Starbucks, diginting. Itu yang ajak kita istirahat. Akhirnya kau yang kita juga kan? Memiliki apa? Singapura kita Ini kami Bapak Ibu. Ya, Bapak Wah, ya. Komunitas ini beneran. Biasanya komunitas seperti ini terkenal, maaf kalau yang muslim pengajian, betul ya? Tapi ini modern, modern. Bahwa saya seorang ibu-ibu middle up dalam jam terbang hidupnya mau belajar memperdalam tentang masa depan bisnis. Nah, kabar bagus lagi nih teman-teman. Kabar bagusnya besok kita Juni Getting, tahun depan kita ke Eropa lah. 2000-an. Ya udah. 2 tahun. Sekarang 2000